Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuli Piknik. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas kisah tentang Kang Bahar yang erat kaitannya dengan sebuah terminal di kota Bandung bernama Terminal Cicahem. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Kisah ini dimulai dari satu terminal di kota Bandung bernama Terminal Cicahem. Terminal Cicahem adalah terminal penumpang tipe A yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Cicahem, Kiara Condong, Kota Bandung. Terminal ini pun menjadi pintu gerbang utama bagi perjalanan lintas kota di Bandung yang mampu menampung sekitar 517 bus selama 24 jam. Memiliki 14 shelter pemberangkatan, Terminal Cicahem dibangun di atas lahan seluas 1,1 hektar. Dan hingga saat ini, Terminal Cicahem menyediakan layanan transportasi angkutan kota seperti angkot dan bus kota, serta antar kota dalam provinsi atau AKDP Jawa Barat. Asal-usul Kang Bahar. Kang Bahar adalah seorang anak petani miskin di sebuah desa di Kabupaten Garut. Orang tuanya hanyalah seorang kuli tani dengan kehidupan yang keras. Ketika Kang Bahar masih kecil, dia memiliki seorang teman bernama Kang Bagja. Kang Bahar dan Kang Bagja pun sering mengaji dan belajar silat bersama. Setelah lulus SMA, Kang Bagja yang seorang anak laki-laki dari keluarga kaya berniat melanjutkan sekolahnya di kota Bandung. Sedangkan Kang Bahar sendiri masih bingung apakah dia bisa melanjutkan hidupnya. Kang Bahar sendiri menyadari bahwa keluarganya miskin dan kuliah tidak memungkinkan secara finansial yang akan membuat hidup orang tuanya semakin sulit. Di tengah kebingungannya tersebut, akhirnya Kang Bahar ikut menemani Kang Bagja pergi ke kota Bandung. Dan mereka berdua pergi bersama-sama ke kota Bandung dengan tujuan yang berbeda. Kang Bagja pergi ke kota Bandung untuk melanjutkan kuliah, sedangkan Kang Bahar pergi ke Bandung untuk menemukan takdir hidupnya. Sesampai di terminal bus Cicahem, mereka pun berpisah. Kang Bagja melanjutkan perjalanan untuk kuliah, sedangkan Kang Bahar masih terhenti di terminal. Dan Kang Bahar pun bingung harus kemana dan harus melakukan apa. Namun di tengah kebingungan tersebut, akhirnya Kang Bahar memutuskan untuk bertahan di terminal dan ia memutuskan akan hidup di terminal mencari makan di sana. Asal-usul Kang Bahar sendiri menjadi pedagang asongan di terminal menjual tahu Sumedang, lepet, dan telur asin. Ia berjualan di dalam bus menawarkan barang dagangannya kepada penumpang sebelum bus tersebut berangkat meninggalkan terminal. Penghasilannya sebagai pedagang asongan pun tidaklah besar dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun meskipun begitu, ia selalu sabar dan mensyukuri rezeki yang didapatnya. Namun, kesabarannya terganggu, di mana Kang Bahar dipaksa harus membayar pajak kepada preman sebagai syarat untuk berjualan di wilayah terminal. Bagi Kang Bahar, preman menarik iuran secara paksa kepada pedagang adalah sebuah ketidakadilan. Hingga suatu hari, datanglah seorang preman menghampiri Kang Bahar untuk menagih iuran. Namun, ia menolak. Dengan kemampuan bela diri yang dipelajari Kang Bahar saat berada di Garut, ia pun melawan preman tersebut dan berhasil mengalahkannya. Seketika itu, nama Kang Bahar pun mulai dikenal di terminal. Ia dikenal sebagai pedagang asongan pertama yang berani melawan kekuasaan preman di terminal. Akibat perlawanannya, mengakibatkan Kang Bahar diburu oleh seluruh preman di terminal tersebut. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Kang Bahar melawan sekelompok preman di terminal. Meskipun kalah jumlah, ia tak gentar sedikit pun dan tetap melayani kelompok preman tersebut seorang diri. Setelah pertempuran sengit, satu persatu kawanan kelompok preman berhasil dikalahkannya.
Dan berkat kemenangan ini, kekuasaan preman di terminal telah runtuh dan menjadikan Kang Bahar sebagai penguasa baru di terminal. Sebagai penguasa baru, Kang Bahar tidak ingin mengulangi gaya penguasa sebelumnya, di mana penguasa sebelumnya hanya memikirkan keuntungan dirinya saja tanpa memikirkan susahnya pedagang di terminal. Ia pun menyebut gaya kekuasaan barunya dengan istilah bisnis, di mana semua orang yang terlibat dalam bisnis ini harus merasa diuntungkan. Dengan iuran pemegang keamanan mendapatkan keuntungan uang, dan pedagang juga mendapat keuntungan jaminan keamanan. Selain pedagang, supir juga diuntungkan dengan dibantunya mereka dalam mendapatkan penumpang. Inilah gaya kekuasaan Kang Bahar, di mana tidak boleh ada pihak yang terganggu atau merasa dirugikan. Dan seiring berjalannya waktu, tak hanya terminal yang menjadi wilayah kekuasaan Kang Bahar. Ia pun memperluas wilayah kekuasaannya dari terminal ke wilayah jalanan dan juga pasar. Kang Bahar pun terus menggeluti bisnis ini hingga tak satupun orang atau pihak yang berani mengganggu wilayah kekuasaannya. Hingga pada akhirnya terjadi peristiwa yang membuat Kang Bahar bersedih, karena ia ditinggal oleh istri tercinta untuk selama-lamanya. Setelah istri tercintanya meninggal, ia pun memutuskan untuk pensiun dari bisnis yang membesarkannya. Pernyataan pensiun dari Kang Bahar pun hanya disampaikan secara pribadi kepada Muslihat. Ia sekaligus menyerahkan kekuasaannya di wilayah terminal, jalanan, dan pasar kepada Muslihat. Alasan Kang Bahar pensiun adalah karena sebelum istrinya meninggal, istrinya berpesan akan menunggunya di surga. Ia pun berpikir kalau dia terus menjadi preman, maka tidak mungkin bagi dirinya untuk berjumpa dengan istrinya di sana. Beberapa tahun setelah istrinya meninggal, ia pun menyusul istrinya ke surga. Di sisa hidupnya setelah pensiun, Kang Bahar secara perlahan mencoba mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia pun mulai belajar tentang agama, sholat, berpuasa, dan yang lainnya. Jalan hidup yang dipilihnya pun sebagai preman tentu memiliki latar belakang dan segala pertimbangan. Kang Bahar hanyalah seorang lelaki biasa yang berusaha memperjuangkan hidupnya. Bukan hanya untuk hidupnya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dalam perjalanan hidupnya, ada sebuah pilihan hidup yang terkadang memang rumit untuk dimengerti. Jika dilihat dari perspektif hidup yang ideal, apa yang dijalani Kang Bahar di sepanjang hidupnya kurang lebih sama dengan yang dijalani orang lain pada umumnya. Di mana dalam menjalani hidup, terkadang pernah salah dalam memilih jalan. Kang Bahar pun sangat paham akan akibat dari jalan yang dipilihnya tersebut. Maka menjelang akhir hayatnya, ia pun sudah berusaha mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alasan itulah asal-usul Kang Bahar memilih pensiun dari bisnisnya agar dia bisa lebih fokus untuk membenahi hidupnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang selama ini berada di bawah kekuasaannya. Dan sekian sekilas kisah tentang Kang Bahar yang sempat dibuatkan film seri berjudul Preman Pensiun. Sampai jumpa kembali di video-video Kuli Piknik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.